di mana tipe data pointer ini akan mulai masuk ke dalam sebuah abstract data type yang kita biasa sebut dengan struktur linier. Nah, pemahaman Anda di yang lalu terkait dengan tipe data pointer, kemudian bagaimana kita gunakan untuk alokasi dinamis dengan operasi alok ya yang lalu, kemudian juga adanya kebutuhan terkait dengan menelusuri data-data yang sifatnya tidak berturutan, karena kita pahami alokasi dinamis ini sudah pasti posisinya tidak harus kontigu. Boleh jadi antara satu node data dengan node data lain itu terpisah jauh dari sisi address di memori fisiknya, namun secara logis bisa kita telusuri dengan memiliki penunjuknya itu ya. Jadi dengan Anda menggunakan sebuah struktur data pointer, maka node-node data yang ada di memori bisa kita sambungkan. Ya, untuk memudahkan pemahaman tentunya harus ada tanya jawab ya. Harapan saya sih Anda juga ada di posisi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait, ya tentunya harus bisa disiapkan dalam konteks yang relevan dengan materi yang kita sedang bahas. Silahkan mungkin dalam 5 menit ke depan ada yang mau dikonfirm dulu, ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan silahkan. Ya, dari pemahaman yang lalu mungkin ada yang masih perlu dikonfirmasi, silahkan. Belum ada. Kembali diingatkan bahwa dasarnya Anda harus bisa mengingat bahwa sebuah tipe pointer itu adalah tipe data elementer, sama halnya seperti yang Anda pahami di konteks numerik, alfanumerik, boolean, begitu ya. Namun tentunya beberapa hal terkait dengan makna dari value yang kita ketahui di setiap struktur data tentunya harus bisa dilihat bahwa sebuah tipe pointer isinya itu adalah alamat, address, atau tempat di memori yang ditunjuk oleh pointer tersebut ya. Itu saja yang membedakan, sehingga harapannya Anda bisa mengetahui apa sih yang harus kita pahami dengan tipe address tadi. Silakan Aldrin, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi ada yang mau saya tanyakan Pak. Kalau dilihat dari peta memori, kemarin juga Bapak sudah sampaikan kalau misalkan untuk heap dan stack itu berbeda perilakunya, ada satu ke bawah dan satu lagi ke atas gitu Pak. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, kenapa berbeda perilakunya? Baik, kalau ditanya kenapanya tentunya ada posisi di mana itu adalah sebuah mekanisme di operating system agar memudahkan memeriksa penuh atau tidaknya sebuah memori gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda bertanya kenapa kok yang satu dari atas ke bawah, yang satu dari bawah ke atas, sederhananya bahwa di sana kita mencoba memudahkan, operating system mencoba memudahkan agar terjadi pemeriksaan tanpa harus ngecek kapasitas, tapi cukup melihat terjadi enggak tabrakan antara data yang ada di paling atas dengan data yang berawal dari paling bawah. Sebetulnya ke sana arahnya. Jadi kita bisa paham kalau untuk memeriksa penuh atau tidak kemudian dihitung apakah setiap elemen berisi kan susah ya. Tapi kita bicara dari kapasitas keterkaitan antara satu segmen memori dengan segmen lain. Kalau sudah bersebelahan, sudah pasti itu sudah menunjukkan adanya sebuah kondisi yang full di memori. Itu mungkin Aldrin. Ya, baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, silahkan Fatur Maulida. Pak izin bertanya. Tes. Ya. Saya izin bertanya mengenai alok Pak. Saya masih kurang mengerti. Di bagian jumlah itu kan di dalam alok itu kan ada parameter jumlah dan ukuran. Ya. Misalkan saya di jumlahnya itu 3, lalu ukurannya itu integer yaitu 2. Kan berarti 3 kali 2 ya Pak. Jadi 6 di sini tuh apanya ya Pak? Baik. Jadi pada saat Anda melakukan alokasi itu kan yang paling sederhana adalah kita ingin memesan tempat di memori. Nah, pada saat ingin memesan tempat yang harus diketahui adalah berapa besar tempatnya kan gitu. Jadi kalau tadi
Fatur bertanya itu artinya menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan tempatnya, ukurannya mau berapa tempat nih. Contoh kalau di minggu lalu saya mencontohkan banyaknya meja ya di kelas Anda, maka kita akan lihat yang mau masuk ini mau pesan berapa meja. Oh, kan satu orang satu meja, Pak. Ya, sederhananya satu orang satu meja. Tapi kan boleh satu orang minta lebih dari satu ya, kalau untuk satu kebutuhan tertentu begitu. Nah, pada saat ada kebutuhan yang berbeda, tidak hanya satu-satu, saya boleh kan memesan seukuran yang kita definisikan. Jadi di situ adalah ukuran memori. Jadi misalkan kalau kemarin meja, saya bilang saya mau memesan sebanyak 5 deh, 5 meja. Oh ya sudah, berarti saya akan memesan sebanyak 5, masing-masingnya satu meja, berarti 5 kali 1 seperti yang tadi Anda kalikan, benar. Jadi kita akan memesan seukuran kalau tadi Anda contohkan 6 ya. Jadi dari alamat 1 sampai alamat 6 itu akan diblok untuk Anda. Artinya yang lain tidak bisa pakai lagi karena sudah di-reserve oleh satu variabel tertentu. Gitu. Jadi memang salah satu tujuan kita memesan kan tahu teralokasi sekian tempat. Nah, itu sekian tempat itu diidentifikasi dari ukurannya tadi. Itu Pak Tut. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mudah-mudahan dipahami. Oke lah, belum ada pertanyaan lain. Kita coba kuis dulu yuk ke janjinya. Anda coba bersiap untuk kembali sebentar. Saya mungkin tampilkan dulu satu bagian dari soalnya supaya Anda nggak bolak-balik. Ya, di sini akan ada, kita sedang mencoba memahami bagaimana tipe pointer bisa Anda pahami. Ya. Nah, di sini silahkan kalau Anda nggak mau bolak-balik nanti ke dokumen ini, bisa di-capture atau bisa di-potret gitu, supaya nanti Anda bisa sambil baca. Saya akan mencoba menguji Anda dengan tipe pointer. Ingat bahwa di tipe pointer kita punya nilainya, punya address-nya, punya identifier-nya, dan punya tipe data. Seperti biasa dari sebuah konsep data. Di sini kita lihat bahwa ada identifier P, dia ditempatkan di posisi address 1500, dan tipenya pointer. Anda lihat pakai tanda panah. Kemudian ada head, tipenya juga pointer, dan ada tail, tipenya juga pointer. Masing-masing ada address-nya. Yang ditunjuknya selalu, yang ditunjuk itu adalah alamat awal dari yang kita tunjuk. Tadi kalau misalkan Fatur bilang, saya pesan 6 tempat, ya dia akan, si pointer akan menunjuk alamat pertama dari 6 tempat tadi. Ya. Jadi kalaupun saya menggambarkan seperti P ke tengah, itu bukan berarti hanya ke bagian info, tapi saya akan menunjuk ke satu blok atau satu record node type ini. Ya. Nah, kemudian nanti ada soal-soalnya, jadi kalau ini sudah terpahami, Anda bisa masuk ke, oke, ini sudah di-capture, sudah cukup, saya akan tutup lagi. Nanti saya tampilkan kalau dibutuhkan. Oke, nah, Anda lanjutkan masuk ke Moodle-nya. Di Moodle kita ada bagian. Nah, di sini ada, Anda bisa lihat dari sessionnya, jadi ada di bagian, nah di sini ada evaluasi ke 1. Jadi saya biasa menyimpankan kuis, tugas itu di bagian evaluasi. Yang ke 1 ini biasanya yang berjalan selama 1 semester, yang kedua ini nanti UTS UAS biasanya. Anda klik di bagian evaluasi session 1. Ya. Bagian evaluasi session 1. Nah, di sini ada yang sudah saya tutup dulu, yang Anda yang terlihat di Anda pastinya hanya 1, yaitu terkait dengan kuis untuk topik tipe data pointer. Silahkan diklik, saya punya waktu maksimal 7.40 sudah harus submit. Kalau Anda bisa selesai sebelum itu ya silahkan, nggak ada masalah. Ya. Jadi di sini sama seperti yang tadi, ada tipe datanya, kemudian peta kondisi memorinya seperti yang tadi disampaikan. Silahkan Anda bisa mulai attempt kuisnya. Nanti jangan lupa kalau sudah selesai semua pertanyaan akan ada finish dan submit ya. Itunya diklik supaya kita bisa mendapatkan nilai Anda. Silahkan masing-masing bekerja secara optimal, lakukan dengan mandiri. Devina, ada yang mau disampaikan, Mangga? Pak, maaf, di e-learning saya ada tulisan ini, you belong to D3 AJTK 2021, jadi... Anda belum daftar berarti ya. Devina. Yang lain
running well? Saya juga Pak, sama kayak Devina. Saya juga Pak. Semua? Nggak mungkin kalau semua. Enggak, Pak. Yo, kita lihat. Ada yang bisa nggak? Bisa, Saya Pak. bisa, Pak. Ada yang bisa. Oke, saya akan coba lihat yang masing-masing yang barusan ya. Aprilia tuh kelas A, kelas B, kelas A ya. Nah, ini memang belum ada. Udah telat gabungnya yang lalu. Oke, untuk yang pertanyaan tadi saya akan update. Saya akan update untuk yang belum masuk ke kelas A. Ditunggu saja. Yang lain bisa mulai mengerjakan. Baik, ada yang mau dikonfirm dulu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, saya coba. Oke deh, saya coba kasih akses dulu ke teman yang satu ya, sebentar ya. April masih mantau di sini? Masih, Pak. April masih mantau. Sebentar, saya coba kasih akses khusus untuk April. Listening-nya. Ya, mungkin untuk April dengan Ari tadi saya akan coba buka kembali sebentar. Sessionnya. April pakainya yang address Polban kan ya? Iya, Pak. Oke. Ya, mohon yang lain sebentar menunggu. Ya, untuk Ari dan April, saya kasih waktu 15 menit. Anda bisa off dulu dari Gmeet-nya nanti setelah Anda bisa menjawab ya, tentunya. Jadi sebentar, kalau sudah bisa masuk, bisa klik ke soalnya. Yang tadi untuk gambarnya, April sama Ari sudah capture? Gambar yang awal, Pak. Ya, yang tadi ada gambar link list yang di awal. Oh iya, sudah, Pak. Sudah, Ari? Belum, Pak.
Ya, silakan di-capture dulu. Ini akan menjadi acuan untuk soal Anda. Ya, silakan mungkin April sama Ari sekarang mencoba untuk sorry, belum diganti waktunya. Ya, April sama Ari mencoba untuk menjawab dari 7.50 sampai 8 lebih 5 ya. Saya bukakan aksesnya untuk berdua. Ya, nanti 7.50 kalau April dan Ari sudah bisa connect ke soalnya, Anda bisa keluar dulu dari Jimit karena mungkin mengganggu. Nanti kami akan diskusi dan juga akan ada materi yang mengakibatkan Anda nggak bisa fokus. Oke. Yang lain kita akan mulai kembali masuk bahwa barusan sudah mencoba mengevaluasi apa pemahaman Anda, bahwa yang pasti kalau saya lihat tadi ada yang dapat nilai sempurna, artinya ada yang paham, ada yang sudah memahami. Dan rekan ini bisa menjadi bagian yang bisa Anda konfirmasi agar Anda bisa mengetahui apa yang benar. Ya. Harapannya, ya karena memang tipe data pointer ini menjadi dasar untuk alokasi dinamis. Nah, contoh di gambar ini adalah sebuah alokasi dinamis. Anda perhatikan bahwa address datanya tidak harus berturutan ya. Ini node pertama ada di address 600, node kedua di 900, node ketiganya di 500 gitu ya. Artinya ada beberapa yang tidak harus kontigu. Nah, ini adalah sebuah karakteristik dari alokasi dinamis di mana saat Anda membutuhkan Anda cukup pesan kemudian sambungkan dengan node yang ada. Nah, contoh dari gambar ini jumlah elemennya bisa sangat tidak terbatas ya. Artinya selama memori masih ada kita bisa pesan lagi. Beda dengan kalau Anda menampungkan nilai-nilai numerik ini ke dalam array. Jumlah alokasi dalam array harus tertentu. Jadi kalau misalkan saya pesan 5, ya sepanjang programnya hanya 5 tempat yang bisa kita pakai. Yang lain tidak bisa ditambahkan atau dikurangi. Atau kalau Anda sudah pesan 5 ternyata dipakai 2, ya sia-sialah 3, artinya diboroskan gitu ya. Sudah dipesan tapi nggak dipakai. Nah, dengan alokasi dinamis, di mana kita menggunakan model alok, menghasilkan bentuk seperti yang ada di depan ini, maka proses pemesanan di memorinya bisa sesuai kebutuhan, fleksibel. Silakan April dengan Ari mungkin sudah bisa login ke soalnya. Bapak maaf di mana ya Pak soalnya Pak? Lah, yang tadi sama. Oh, yang tadi juga. Tapi di April masih tetap yang kayak tadi Pak. Kayaknya yang kamu masalah deh. Coba pakai Edge, tadi katanya Ari bisa tuh pakai Edge. Iya Pak, sebentar April coba logout dulu. Bentar ya, yang lain mohon bersabar. Yang tambahannya Pak? Ya, Anda masuknya grup tambahan. Tapi Kenapa? Ya, kalau saya lihat Ari udah bisa masuk tuh. Iya Pak.
Mungkin bisa jadi alternatif pakai HP. Baik Pak, April coba pakai HP Pak. Oke, yuk kita lanjut. Nanti April kalau bisa cukup dari chat Anda menulis bisa, kemudian Anda bisa off dulu dari Jimit-nya ya, daripada terganggu dengan komunikasi kami. Baik, mungkin yang lain terkait dengan apa yang sudah dibahas barusan dalam kuisnya, apa yang ingin Anda confirm, apa yang Anda masih belum pahami, kemudian silahkan bisa disampaikan pertanyaannya dengan pemahaman yang selama ini Anda dapatkan, silahkan. Hilman, Mangga. Baik Pak, izin mengonfirmasi Pak. Jadi sudah ada Pak suaranya? Sudah. Jadi Pak, untuk misalkan di soal itu value dari tail, jadi tidak pakai panah Pak, sedangkan di gambar tempat atau variabel tail itu menunjuk sesuatu elemen lain gitu Pak. Berarti itu teh apa ya? Mengartikan bahwa yang digambar itu menunjuk elemen lain Pak, atau kita mengikuti yang di soal itu Pak, tidak memakai panah jadi Pak. Ya, kan keduanya gitu, ada maknanya ya. Pakai panah dengan tidak pakai panah ada makna kan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini adalah tailnya, terlihat dia menunjuk ke satu tempat. Nah, misalkan di sini tailnya kan nunjuk ya. Ya Pak. Kalau saya tanya berapa value dari tail, Hilman jawab berapa? Kalau ini Pak, Hilman di nomor 7 ya Pak, value dari tail itu 400 Pak. Kenapa 400? Karena 400 itu address-nya tail kan? Iya. Address-nya kan, yang saya tanya value. Kalau value itu berarti yang di dalamnya toh. Oh iya ya Pak. Yang di dalam ini saya sudah sampaikan di minggu lalu bahwa tanda panah ini adalah bentuk representasi logik ya, yang menyatakan bahwa dia sedang menunjuk ke alamat 850 kan? Iya Pak. Jadi yang ada di sini harusnya Anda bisa memahami bahwa nilai atau value dari tail 850, address-nya betul 400. Nah, sedangkan yang ditunjuk oleh, kalau misalkan saya bertanya tail pointer gitu ya, tail dikasih tanda panah atau bintang tail kalau di bahasa C, ya Pak, itu yang ditunjuknya, nah pada saat kita lihat yang ditunjuknya ini adalah record. Jadi nggak cukup dengan hanya tail pointer, Anda harus menuliskannya. Oke, April bisa off dari Jimit dulu. Oke, jadi pada saat Anda melihat yang ditunjuknya, ini kan yang ditunjuknya satu blok ya, satu kotak. Jadi ada pref, ada info, ada next. Sehingga kalau ingat di minggu lalu ada P, ada P pointer gitu ya, yang ditunjuk oleh P. Nah, karena yang ditunjuknya adalah record, maka harus spesifik. Apakah tail pointer pref, jadi ditulisnya tail tanda panah ke atas titik pref, atau tail tanda panah titik info, atau tail tanda panah titik next. Karena itu adalah satu record, jadi Anda harus spesifik yang mana. Nah, kalau mau kita mengetahui isi infonya, maka yang Anda tampilkan nanti tail pointer titik info gitu Hilman. Ya baik Pak. Oke, Rofi silakan. Iya baik Pak. Apakah saya sudah terdengar Pak? Ada. Iya. Sebenarnya yang saya ingin konfirmasi masih sama dengan Hilman. Cuman saya itu suka terbalik Pak antara, kan tadi di soal ada Hilman menyebutkan jika tail itu kan mempunyai value dari tail. Ya. Nah, saya sama jawabnya dengan Hilman. Saya tuh sering kebaik dengan ini Pak. Terus yang tadi juga ada dari soal
yang value dari alamat itu pakai dan ya Pak? Ya, dan address header. itu artinya. Ya. Terus kemudian yang ini Pak, buat kalau misalkan ini ada P, pointer dari Fred, kemudian dari Fred itu pointer dari info. Nah, itu tuh yang nampilnya itu masih 50, Pak. Sebentar, saya yang terakhir kurang bisa ketangkep. Yang P, kenapa? P? Yang P, pointer dari Fred. Sebentar, sambil ditampilin ya, supaya lebih mudah. Di sini ada P, kemudian P pointer ke Fred. Nah, kemudian kalau misalkan dari Fred, pointer ke next lagi, itu nampilnya itu bakal value dari info atau address-nya, Pak. Oke. Sekarang kalau Anda bertanya previous, itu kita lihat tipenya. Tipenya kan pointer nih, artinya address. Jadi kalau Anda tadi tanya apakah jadi sama dengan infonya, Pak? Nggak mungkin lah. Info kan integer. Pref dan next pointer. Nah, sekarang kalau saya coba, Rolly ya tadi ya. Saya coba tuliskan di sini. Kelihatan ya, ada tanda kursor. Kalau saya tanya ke Anda, P pointer, ini sebetulnya tanda panah kakas ya. Saya anggap begitu aja supaya cepat. Kalau saya tanya P pointer info, berapa nilainya, Rolly? 50, Pak. 50, oke, benar. Sekarang kalau saya tanya P pointer pref, kalau saya tanya berapa nih P pointer pref? Address 900 bukan Pak? Address 900 itu adalah address awal dari yang ditunjuk oleh P. Jadi kalau saya bertanyanya berapa nilai P, ini ya P, nah ini benar 900. P akan menunjuk satu node yang berupa record, yang awal recordnya bernilai 900. Nah, kalau saya tadi tanya P pointer pref, berarti yang ditunjuknya nih, P pointer pref itu pointer, dia tanda panah yang ke kiri ini. Kalau ditanya berarti berapa, Pak? Nah, ini kan dia menunjuk satu blok ini ya, Oli ya. Satu blok yang di kiri dari tanda pref ini, dari yang P pointer pref, itu dimulai addressnya 600 kan? Iya. Sehingga P pointer pref ini adalah 600 karena address dia. Pointer. Nah, kecuali kalau saya kembali bertanya seperti ini, Rolly, ini apa nih jawab Anda? P pointer pref pointer info. Apa jawabannya? Mungkin ke 50, Pak, nilainya. Karena ini ditulisnya P pointer pref pointer info loh, bukan P pointer info saja. Kalau yang 50 tadi kalau P pointer info. masih 900 bukan, Pak? Sebentar, kalau 900 itu kan address ya. Address ya, Pak. Jadi ini nih, P itu sama dengan 900. Nilai dari P itu 900. Nilai, value dari P. Iya. Sedangkan kalau P pointer info, tadi Anda sudah menjawab nih. Kalau saya tulis begini, berapa nilainya? 50, Pak. 50 Anda bisa jawab. Karena yang ditunjuk oleh P bagian info. Tadi saya menambahkan kalau saya kasih berapa nilai untuk P pointer pref? 600 berarti, Pak. P pointer pref 900? P pointer pref itu yang ini nih, tanda panah yang ke arah kiri. 600. Kalau saya ganti lagi, Rob, P pointer max, berapa nilainya? 500, Pak. 500. Oke, Rofi udah tahu. Sekarang kalau saya ubah nih, P pointer next, pointer info. Berapa, Rofi? 30, Pak. Kenapa Anda bisa jawab 30? Karena kan dari next itu ke pointernya ke info. Dari info kan ada value-nya, Pak. Betul. Jadi dari yang bagian next, ini tanda panah ini, yang ke next itu yang satu blok yang diawali 500, yang dicari adalah infonya.
maka yang bagian tengah ini, gitu kan ya. Iya, baik. Nah, kalau saya tadi bertanya ke Anda begini, pointer, pref, pointer, info berapa nilainya? Mungkin 40, Pak. Tadi Anda saat lihat max langsung loh. Langsung jawaban Anda. Kenapa saat ke pref jadi tidak langsung? Padahal sama. Ya, ini udah betul Rofi. Yang barusan Anda jawab udah betul. Jadi jangan ragu. Kita sedang menunjuk ini ke satu blok yang tipenya record. Sehingga si penunjuk ini akan menunjuk ke awal dari record tersebut sebetulnya. Makanya saya tuliskan di sini adalah address-address dari blok yang pertamanya. Ya. Masih ada yang mau dikonfirm, Rofi? Ini Pak, sama dari yang itu mau mengkonfirmasi untuk dari address 50 ada titik-titik ini Pak, itu teh tanda dari double linked list gitu, Pak. Ya, jadi saya kasih titik-titik itu sama seperti yang Anda pahami di matematis, bahwa ada node-node lain tapi saya nggak tuliskan gitu. Berapa? Bisa 10, bisa 15 sesuai kebutuhan. Itu artinya ada node lain, ada elemen-elemen lain yang kebetulan tidak saya gambarkan gitu. Iya. Baik Pak, mungkin dari saya segitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, yuk. Ada yang lain yang ingin confirm? Oke, mudah-mudahan yang lain sudah lebih paham lah ya. Kalaupun tadi ada yang tertukar sederhana sih, karena dibahas di tipe data pointer ada nilai dirinya, value dirinya yang menunjukkan address. Karena dia address, maka kita tahu yang ditunjuk oleh dia tuh apa nilainya, sehingga ada dua. Selain kita memiliki posisi dari dirinya sendiri, juga mengetahui yang ditunjuknya. Jadi ada dua. Tadi ada yang P saja, ada yang P pointer. Ya. Ini untuk yang masih belum optimal nih, yang masih di bawah 46 tadi, mohon diperhatikan ya, ketidakpahamannya itu mudah-mudahan sudah tersolusikan. Nah, jadi kalau Anda nggak paham, lebih baik tanyakan. Seperti tadi Rofi bertanya, oke. Kemudian siapa tadi sebelumnya bertanya, mudah-mudahan bisa jadi paham. Silakan Wafda. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bapak. Ya, barusan juga ya saya termasuk yang masih kurang. Masih terbalik juga mengenai yang pointer dan value-nya. Nah, ini saya ingin bertanya Pak, untuk yang tadi sudah tersolve sama pertanyaan Rofi. Di pertanyaan yang di kuis ada head pointer.pref sama dengan tile pointer.next. Itu jawabannya true. Kenapa ya Pak? Oke. Tadi ada pertanyaannya head pointer pref sama dengan tail pointer next ya. Iya Pak. Itu ya. Sekarang gini, Wafda coba lihat. Kalau saya tanya head pointer pref itu apa sih? Berapa nilainya head pointer pref? Itu 0 Pak. 0, good. 0 ya. Jadi head pointer pref di kondisi gambar ini nilainya adalah 0. Saya tanya tail pointer next nilainya berapa? Apa? Sama Pak, 0 juga. Sama juga 0. Jadi kalau saya tanya head pointer pref samakah dengan tail pointer next? Sama Pak. Sama, angkanya true jadinya tadi. Kan sama-sama 0. Jadi yang satu di kiri ini 0, 0 sama dengan 0. Kalau saya tanya 0 sama dengan 0, jawaban Anda apa? True. True, gitu. Ya, betul kan, sesuai dengan yang tadi di sana. Oke Pak. Ya, sip. Yang lain-lainnya Wafda paham dari soal yang lain tadi? Untuk yang lainnya paham Pak, cuman barusan tuh iya kebalik antara pointer, ada yang panahnya sama yang enggak Pak. Oke. Mudah-mudahan jadi pemahaman berikutnya ya. Pahami lebih lanjut. Oke. Terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Nah, kayaknya duaan yang tadi sudah
Sudah selesai. Oh, Ari jadi 90, Aprilnya 50. Oke. Baik, itu salah satu cara ya kita mengevaluasi. Kebetulan kalau dikuiskan kayak barusan jadi paham ya. Saya sih berharap untuk yang sudah katakan di atas 70, jangan di posisi tenanglah paham. Enggak, mohon terus dicek, terus dipahami sehingga dinamika dari tipe data pointer ini bisa Anda pahami. Oke, kita akan lanjut sekarang dengan masuk ke struktur linear. Jadi kalau saya berharap alokasi dan representasi sudah terpahami. Tapi kalau ada yang masih mau dikonfirmasi terkait dengan alokasi dan representasi, boleh disampaikan dulu. Wafda, ya silakan. Izin bertanya Pak, Wafda teh kemarin teh lupa menuliskan arti dari representasi Pak. Maksud arti representasi itu apa ya Pak? Oke, Wafda sempat ngebuka materi di e-learning-nya? Iya Pak. Nah itu ada, jadi kalau Anda mau lihat di modul yang topik 2, itu ada alokasi dan representasi, di sini ada apa sih yang kita maknai dan representasi. Yang pasti secara mudahnya, pada saat Anda bicara dunia nyata, itu kan datanya relatif bervariasi. Datanya tidak harus selalu bentuknya seperti tadi gitu, linear, ke kiri ada next, ada pref gitu ya. Boleh jadi satu saat nanti kita memiliki bentuk yang secara abstraksinya ternyata hierarki. Padahal di dalam memori komputer kita hanya punya sebuah struktur yang berturutan, sel-sel memori. Ingat lagi di peta memori ya. Kalau Anda ingin tahu, lihat di materi ini juga ada, di bagian bawahnya ada peta memori. Jadi yang disebut dengan representasi ini adalah bagaimana kita menggambarkan atau mengabstraksikan dunia nyata yang sangat kompleks menjadi bentuk yang hanya dikenal dengan sel-sel memori di dalam bentuk fisik dari model komputasi di komputer. Makanya representasi terbagi 3 nih, mulai kita memahami dari definisi fungsinya. Jadi pada saat misalkan kita bicara sebuah antrian begitu ya. Sebuah antrian kan kita hanya cukup tahu di depan saya siapa, di belakang saya siapa, seperti soal kuis tadi. Nah, tapi saya harus tahu operasi-operasinya. Antrian itu ada yang disebut dengan NQ, artinya NQ itu memasukkan elemen ke antrian, dan ada DQ istilahnya, artinya dihapus dari antrian, del antrian, del Q. Biasanya ditulisnya DQ. Nah, operator-operator tersebut harus terpahami. Contoh tadi kalau saya sebuah antrian, kalau saya mau delete kan harusnya nggak ada nanya, mau delete yang mana? Nggak bisa. Kalau kita bicara sebuah antrian, jelas dong, yang ngantri pertama, yang masuk pertama, yang akan di-delete pertama. Karena perilaku dari dunia nyatanya first in, first out. Yang masuk duluan akan dihapus duluan, kan gitu kurang lebih. Nah, operator-operator tersebut nanti berkonsekuensi dengan algoritma yang Anda akan bikin. Jadi kalau saya bilang NQ, maka dia akan, oke, nambahin ke Q. Apa yang harus kita definisikan nanti prosesnya. Gitu juga saat saya delete Q. Nah, itu tuh harus terdefinisi dulu secara fungsinya. Kita harus sepakat yang disebut antrian itu ya tadi first in, first out. Ya. Nah, setelah kita tahu dan memahami aturan mainnya, gitulah yang ada di dunia nyatanya, barulah kita representasikan dalam bentuk logik. Ini adalah sebuah representasi yang dikenal di algoritma nantinya. Makanya kenalah konsep data, ada variabel, ada konstanta gitu ya. Kalau Anda menggunakan modular akan ada parameter, itu nanti akan kita tuliskan dalam bentuk notasi-notasi pseudocode di representasi logik ini. Nah, dari sini sudah mulai bentuk yang tadinya abstraksi dunia nyatanya sangat kompleks, sudah harus bisa dipetakan dalam jenis data yang kita ketahui. Ingat lagi, jenis data kita hanya punya 2, ada elementer dan ada komposit. Yang elementer kita punya tipe 4 ya. Ada numerik, alfanumerik, boolean, dan pointer. Itu dipakai sesuai yang kita definisikan dalam dunia nyatanya tadi. Nah, nanti bentuk fisiknya itu yang ada di memori komputer. Yang hanya sel-sel memori gitu ya, seperti yang tergambarkan tadi di dalam kuis, ada alamatnya, ada identifiernya, ada value-nya, dan ada tipe datanya. Nah, secara fisik yang disebut dengan model di dalam komputer itu hanya ada representasi yang
bersebelahan, kontigu. Jadi ada sekumpulan data yang akan disimpankan di memorinya berturutan. Jadi contoh kalau Anda pakai array, ada array X gitu, 5 elemen, maka 5 elemen tersebut di dalam memorinya bersebelahan. Kontigu. Nah, ada lagi seperti yang tadi di kuis yang disebut representasi berkait. Jadi tidak harus bersebelahan di memorinya, namun bisa diakses karena ada pointer yang menyambungkan seperti tadi. Jadi kalau siapapun yang tadi melihat soal kita di kuis, jangan berasumsi bahwa yang 900 itu bersebelahan dengan 500. Enggak lah, di memori jauh kan 900 ke 500 itu. Ada lagi yang menuju ke tadi 300, 200, berarti kan jauh, secara fisiknya tidak sebelahan gitu. Namun karena ada tipe data pointer, kita bisa menyambungkan. Nah, memang biasanya kalau kita bicara lagi naik ke atas, bahwa tipe pointer itu dipakai untuk alokasi dinamis seperti yang tadi sudah dibahas, di mana tipe tersebut tidak harus kontigu, tidak harus bersebelahan. Boleh terpencar-pencar, tapi akan disambungkan oleh pointer tadi. Itu Wafda, mudah-mudahan terpahami. Yang lain boleh bertanya kalau ada yang mau dikonfirm. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Ya, jadi memang topik awalnya adalah alokasi dan representasi. Kalau Anda perhatikan, yang masih ingin tahu lebih, ada di materi tersebut juga kita bicara yang disebut dengan peta memori. Anda bisa lihat di sini ada peta memori, bagaimana kita melihat ternyata memori fisik ya hanya sekumpulan sel gitu ya, sekumpulan sel yang punya alamat, kita hanya punya alamat. Nah, semua tipe data yang ada di dunia nyata, misalkan tipe tanggal, tipe antrian tadi, atau mungkin satu saat nanti kita belajar tipe tree, pohon. Tree ini ada hierarkinya gitu. Jadi kita bisa tahu kalau Anda itu putra dari bapak siapa dan ibu siapa. Oh, Anda ini kakak adiknya dari adik siapa atau kakak dari siapa, itu ada hierarki. Padahal di memori fisiknya hanya sel-sel tadi. Jadi bentuk dunia nyata yang sangat kompleks harus direpresentasikan dengan tempat di memori yang berupa sesuatu yang linier, berturutan begitu. Oke, mudah-mudahan terpahami. Boleh kalau masih ada yang mau dikonfirmasi. Baik, kalau belum ada, kita akan masuk ke struktur linier. Jadi kalau Anda sempat memperhatikan yang ada di RPS kita, minggu ketiga ini kita sudah masuk ke bagaimana kita menggunakan sebuah struktur yang linier. Jadi yang disebut dengan struktur yang linier ini struktur yang hanya mementingkan siapa di depan node tersebut dan siapa di belakang node tersebut. Artinya satu arah, hanya ke samping, ke depan atau ke belakang gitu ya. Atau kalau mau ke atas, hanya ke atas dan ke bawah, nggak bisa ke sampingnya. Walaupun saya biasa menyatakannya hanya linier ke samping. Jadi next-nya itu node yang bernilai berapa, before-nya seperti yang tadi di quiz itu ada di node yang nilainya berapa. Sehingga yang dipentingkan hanya struktur liniernya. Nah, dalam menjawab sebuah struktur linier, nanti ada varian-variannya. Ada yang disebut dengan antrian tadi yang biasa disebut dengan queue. Ada yang disebut dengan stack atau tumpukan. Ada juga yang kita sebut dengan DQ atau double-ended queue. Dan juga ada yang disebut dengan non-restrict. Ya. Jadi, ini adalah sebuah konsep untuk memahami abstract data type. Jadi, seperti yang juga mungkin di praktek juga sempat dibahas ya. Jadi saat kita bicara abstract data type itu Anda bicara saja bagaimana dunia nyata dibutuhkan terkait dengan permasalahan tertentu. Jadi kalau lihat dari bagian bawah representasi ada ada struktur data abstrak atau abstract data type ADT. Nah, ini disampaikan bahwa sebuah ADT ini adalah sebuah tipe data bikinan dari user atau biasa disebut dengan user defined data type dengan definisi fungsional dan representasi logik tertentu. Artinya Anda lihat lagi di sini yang dipentingkan bukan representasi fisiknya, tapi cukup sampai logik, sampai bagaimana algoritma bisa ditelusuri. Ya.
Struktur data abstrak ini diperlukan untuk mempermudah perancang struktur data. Jadi contoh kalau tadi saya bicara sebuah antrian, saya hanya tahu, oh akan seperti apa perilakunya, apa data yang akan kita simpan dalam antriannya. Nah, nanti akan mulai masuk ke struktur list linier, kemudian ada mungkin multi-link list. Nah, salah satu varian dari list linier ini ada antrian, ada stack atau tumpukan, ya. Nah, ini yang kita akan bahas di struktur linier. Baik, Anda bisa lanjut. Oke, yang ini dulu, kayaknya ini lumayan juga nih. Kita coba lihat dari representasi yang tadi Wafda sempat sampaikan, bahwa boleh jadi dari sebuah kasus nyata, satu kasus yang sama, representasinya bisa beda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Contoh di sini ya, di sini ada kebutuhan dunia nyata di mana kita akan menerima sekumpulan data numerik integer dari keyboard, kemudian kita ingin mengurutkan. Sederhana kan? Anda bisa lah lihat algoritmanya dulu saat sorting, mau pakai yang bubble sort, mungkin pakai selection sort, atau apapun metode sortingnya, yang pasti tahu lah, Anda pasti punya algoritma sorting. Nah, kemudian di dunia nyatanya menyatakan, dengan alasan tertentu kita ingin tahu urutan data-data tadi sebelum disorting dengan urutan setelah disorting. Harus dua-duanya bisa ditampilkan. Nah, pertanyaannya, struktur data yang kayak apa yang Anda akan siapkan? Gitu. Ya. Nah, di sini kita harus bicara mulai dari Anda harus paham dulu problem domainnya, karena permasalahan dunia nyata ini sangat varian. Kompleksitasnya bisa berbeda-beda. Tapi solusinya boleh jadi, solusinya itu tidak kompleks. Contoh di sini kan kita cukup hanya punya algoritma sorting. Yang mana? Enggak dipilih, karena harusnya Anda sudah tahu banyak algoritma sorting dan harus kuasai satu atau dua metode sorting tertentu. Saya berharap kalau saya bilang selection, Anda sudah tahu gimana sih selection. Insertion sort, gimana sih? Harapannya sudah tahu, karena dulu di DDP itu dipelajari. Oh, nggak dikasih tahu Pak namanya, cari. Ya, nggak ada istilah, oh udah dulu nggak dikasih tahu. Nah, kan kita berharap di kuliah sekarang Anda lebih aktif mencari. Jadi untuk algoritma sorting, algoritma searching, ya, kalau belum tahu, cari. Tulis di buku Anda, sehingga nanti kalau saya mintakan Anda sudah punya. Dan tentunya harus dipahami, bukan hanya menyalin, kemudian memindahkan ke buku, ya. Oke, saya bertanya ke Anda nih, kalau misalkan ada kebutuhan seperti ini di masalahnya, solusinya yang Anda akan sampaikan dari sisi struktur data, Anda akan mendefinisikan kamus data yang seperti apa? Silakan, mungkin saya awali dengan bertanya ke yang tadi 100 aja lah ya, kita coba tanya, kali sudah punya jawaban. Silakan, Dewata tadi siapa namanya? Ananta Destawardana. Ananta boleh punya solusi kan? Anda akan mendeklarasikan struktur data seperti apa untuk kasus ini? Adakah Ananta? Ada harusnya ya. Ada Pak, sebentar. Oke. Gimana Ananta? Punya ide? Punya alternatif solusi yang Anda akan siapkan? Pakai array integer mungkin Pak. Yang paling sederhana adalah pakai array ya. Kenapa Anda memilih pakai array, Ananta? Karena nilainya terurut, dan datanya semua bertipe yang sama Pak. Sebetulnya yang paling sederhana, ya oke, itu sudah tepat jawabannya. Di sini disebutkan menerima sekumpulan data, makanya karena sekumpulan nggak mungkin tipe elementer. Sehingga Ananta bilang ya sudah kita pakai tipe array gitu ya. Kenapa array? Karena kebetulan tipenya semuanya sama kan gitu. Karena sama maka Ananta menyatakan array. Pertanyaan berikutnya, array-nya 1 atau 2 Ananta? Maksudnya 2 array kah? Katakanlah berapa ya? 10 elemen lah ya. Masing-masing 10 elemen. Apakah 1 atau 2 array Ananta? 2 Pak. Kenapa 2? Karena yang satu untuk menyimpan yang sesuai kedatangan, dan yang kedua untuk menyimpan hasil setelah diurutkan Pak. Oke.
Jadi sesuai dengan solusi konseptual yang di bawah ini, Ananta menyatakan 2 arraynya. 2 arraynya. Karena yang satu akan menyimpankan berdasarkan kedatangan, yang satu untuk yang setelah diurutkan. Kalau Ananta mengambil 2 seperti itu, menurut Ananta terjadi pemborosan nggak, Ananta? Iya, sebetulnya Pak. Kenapa? Karena jadi 2 intinya. Karena terjadi duplikasi ya. Iya. Satu data yang sama disimpan di 2 tempat kan gitu ya. Nah, kita harus ngeh bahwa oh iya Pak, itu ada duplikasi sehingga mungkin kalau tadi saya pesan 2 array masing-masing 10 elemen, berarti kan ada 20 elemen tuh Pak. Padahal nilai datanya hanya 10, ada duplikasi itu. Nah, harusnya itu ada di benak Anda sehingga Anda mencari cara lain. Gimana ya caranya supaya lebih optimal penggunaan memorinya. Karena memang kita bicara storage itu bicara efisiensi pasti ukuran di memori. Saat tadi ada duplikasi, ukurannya berarti jadi terduplikat. Jadi ada 2, satu nilai yang sama di 2 tempat yang berbeda. Oke, Ananta punya ide lain yang bisa meminimalkan atau mengoptimalkan memori? Oke, mungkin belum ada. Yang lain? Belum ada, Pak. Yang lain punya ide lain? Jadi selain yang menggunakan 2 array tadi, ada nggak solusi lain? Yang ada sih di handout ini ada Pak di bawah. Nah ini kan yang Dewanta tadi Ananta sampaikan nih. Jadi kita bikin 2 array gitu ya. Yang pasti ini ada duplikasi. 8 ada di 2 tempat nih. Jadi kalau ditanya berdasarkan kehadirannya urutannya gimana? Tinggal lihat A. Berdasarkan hasil sorting dengan algoritma sort tertentu yang mana? B. Kan gitu ya, mudah. Secara algoritma mudah. Tapi secara memori ada duplikasi. Nah, ada cara yang lain. Coba kalau digambarkan seperti ini, di yang cara kedua, paham tidak? Ada yang ingin dikonfirm? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya tanya, ini ada berapa array? 1 atau 2? Devina? 1 array, Pak. 1 array. Kalau saya tanya tipe array-nya apa? Tipe array-nya integer. Ya? Integer. Oh, salah. Kenapa integer? Karena lihat tuh, satu tempat itu tidak hanya nilainya, tapi ada bagian D-nya nih, ada C, D, C, D, C, Ada D. pointer juga. Berarti ini tipe apa? Apakah tipe integer yang seperti Anda bilang? Komposit. Komposit. Komposit yang? Komposit yang record. Karena ada bagian ke-1 yaitu C dan ada bagian kedua yang kebetulan 2 bagian ini tipenya tidak sama. Ya kan? Nah, jadi kalau ditanya ini tipenya apa? Array of record. Array of record. Nah, Devina paham dengan gambaran-gambaran logik seperti ini atau ada yang ingin dikonfirm? Jadi itu bisa nunjuknya ke bolak-balik gitu ya Pak? Nah, apakah ini bolak-balik? Enggak, sebalik, searah. Jadi kalau ditanya tadi berdasarkan urutan entry-nya, ya saya cukup ambil mulai indeks ke-1, 8, 11, 3, 3, 4, 7. Itu kalau berdasarkan kehadiran. Kalau saya bertanya hasil sort-nya gimana? Saya akan baca dari pointer P yang ditunjuk oleh P. Oh, 3. Kemudian next-nya apa nih? Next-nya ke sini ikutin nih. Oh, 7. Setelah 7, ikutin pointernya. Oh, 8. Setelah 8, 11. Setelah 11, 34. Setelah 34, 0. Artinya udah nggak ada yang lain. Bisa terpahami, Devina? Ya, bisa, Pak. Oke. Nah, bentuk seperti ini kalau saya tadi tanya kan yang 2 di atas ini mah sudah jelas duplikasi ya. Terjadi pembuangan tempat atau memori yang terduplikasikan lah. Nilainya ada 5 nih, harus pesan 10. Nah, kalau yang di bawah ini, terjadi nggak duplikasi menurut Devina? Tidak, Pak. Soalnya cuma ada 1 array of record doang.
Iya. Jadi hanya setiap node hanya punya satu tempat di memori. Hanya kalau saya tanya ukurannya hemat yang mana? Hemat yang di atas, hemat yang di bawah. Nah, tergantung. Yang disebut tergantung itu karena di sini ada bagian penunjuk lagi, pointer kan. Jadi boleh jadi dari sisi size-nya sebetulnya ini lebih besar yang kedua ini. Tapi secara duplikasi dia tidak terduplikasi. Salah satu acuan untuk menilai baik tidaknya penggunaan memori tidak terduplikasi. Jadi bentuk kedua ini lebih baik, tapi kalau dari sisi ukuran memori belum tentu lebih kecil daripada yang di atas. Kalau kita bicara dari kompleksitas algoritmanya, lebih susah nggak ya kira-kira untuk nomor yang cara kedua? Susah, mudah, sangat relatif ya. Yang biasa pakai pointer mah nggak ada masalah Pak, gampil itu. Seperti tadi, asal Anda tahu tipe pointer. Dia nunjuk kemana, ngarahin kemana, selanjutnya untuk menyatakan next-nya itu ada di mana, ya ikuti P pointer D-nya di kasus ini. P pointer D, karena D ini adalah field atau subvariabel atau bagian ke dari record yang kita miliki. Ya, jadi kita nggak bicara gampang susahnya, karena itu sangat relatif. Yang pasti Anda harus bisa melakukan ini. Oke, mungkin ada cara lain. Mungkin ada cara lain yang menyatakan, saya nggak mau pakai pointer, Pak. Pointer itu sangat ukuran memorinya besar, kemudian untuk saya susah, Pak. Nggak paham-paham tadi nyambung-nyambungnya, misal. Ya, kalau itu nggak bisa, artinya Anda kesulitan, cari cara lain. Apa cara lain yang bisa Anda pilih? Ada nggak yang punya ide lain? Ini kebetulan hanya 2 ya. Nah, hanya 2 nih yang diberi contohnya. Ada nggak yang punya ide lain? Saya punya Pak cara ketiga. Silahkan, bisa raise hand, bisa sampaikan. Ya, kita belum bicara bagaimana algoritmanya ya. Yang pasti representasi datanya bisa Anda abstraksikan dan representasi seperti ini, begitu ya. Nah, saya mungkin punya ide lain yang mungkin lebih mudah bagi Anda yang agak kesulitan menggunakan pointer ini. Misal, saya coba hentikan dulu ini, saya buka whiteboard-nya. Bentar. Ya, Anda cukup melihat saja di screen share-nya ini, jadi tidak usah masuk ke whiteboard-nya. Nah, boleh jadi saya akan menggambarkannya begini. Jadi sama seperti tadi, ada 5 elemen. Nah, sama, jadi satu array, tadi ada elemennya mulai dari 3, 7, 8, 11, 34 gitu ya. Entry-nya tadi sama lah, sesuai dengan entryan yang dilakukan. Jadi ada 8. Bentar, saya buka. Dan nilai 8, kemudian yang kedua itu nilainya 11. Kemudian ada yang, sorry, kok 3. Ya, 3 ya. Elemen berikutnya 3, 4. Dan elemen berikutnya 7. Ini adalah untuk yang berdasarkan kehadirannya, artinya berdasarkan entry datanya. Bagaimana untuk melihatkan yang berdasarkan hasil pengurutan? Boleh jadi saya cukup dengan hanya nambahin, ya udah aja kasih urutan di sini.
Nah, sengaja saya kasih putus-putus untuk menunjukkan ini adalah satu record sebetulnya. Gitu ya. Nah, nanti dengan algoritma tertentu, tahu yang hasil pengurutan itu elemen pertamanya itu di sini. Elemen keduanya itu di sini. Elemen ketiganya itu yang ini. Kan boleh juga gitu. Jadi bebas, Anda bisa mendefinisikan di dalam ADT itu sesuai dengan yang menurut Anda lebih mudah. Nggak ada yang mengharuskan tipe tertentu, bebas. Selama bisa menjawab permasalahan dunia nyatanya, solve. Nah, kalau saya tanya di sini, apakah terjadi duplikasi? Tidak. Apakah ini lebih hemat daripada yang kedua, yang ke satu tadi? Belum tentu, harus diukur. Diukurnya gimana? Ya kita lihat nih, kalau di sini hanya ada 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, ya mungkin nanti kita bisa nggak pakai tipe integer, bisa pakai short integer mungkin, atau malah dengan 5 ini kan kita cukup dengan 2 bit saja kalau Anda mau pakai himpunan 1 sampai 5 misalkan. Sehingga memorinya lebih hemat. Kok nggak pakai integer, Pak? Kan tadi yang integer itu nilai datanya. Nah, kalau ada tanda-tanda panah, tanda putus-putus ini berarti ini record. Saya akan deklarasikan juga record, tapi misalkan di sini kasih apa ya, info nilai datanya gitu. Yang ini adalah urutannya misalkan. Info urutan. Silakan, nama sih harus Anda berikan yang paling representatif ya. Sehingga pada saat ada orang yang membaca lebih mudah memahaminya. Oh iya, ini setiap sel itu ada bagian info dan ada bagian urutannya. Ada bagian info, ada bagian urutannya. Nah, sehingga nanti kalau kita deklarasikan tipe datanya mudah juga. Oh, info itu integer, urutan mah enggak. Anda mau deklarasikan apakah himpunan tadi supaya lebih kecil, atau Anda mau pakai juga short integer sehingga lebih kecil dibanding integernya sendiri, gitu ya. Nah, yang pasti kalau saya gambar kotak seperti ini, kemudian ada nama-namanya, kemudian ada indeksnya, Anda harus oh kalau ada indeks berarti array ini. Jadi kalau ini adalah variabel X, berarti saya tahu tipe X ini adalah array. Array of apa? Ya karena ada info dan urutan berarti komposit. Komposit yang mana? Ya di kasus ini adalah record. Dan seterusnya. Ini udah ada 3 solusi gitu ya. Jadi untuk satu permasalahan boleh jadi solusinya banyak. Dan Anda harus mengabstraksikan dulu ke representasi tadi. Setelah bisa menggambarkan seperti ini, barulah nanti kita susun algoritmanya, dampak dari struktur yang sudah kita pilih. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirm, ada yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahan memang terpahami ya. Anda bisa sambil lihat tadi di materi kita, di bagian bawahnya ada permasalahan lain. Jadi memang kita harus paham benar pertama problemnya apa, sehingga harapannya yang pertama adalah tahu dulu solusinya, bisa diberikan solusinya. Bahwa setelah itu Anda menurunkan algoritma dari struktur yang kita pilih, pastinya. Ya, yang pasti Anda paham dulu apa yang dibutuhkan di representasi atau definisi fungsinya, untuk kemudian kita nanti mengabstraksikan dalam bentuk logik. Nah, bentuk yang tadi, untuk kasus yang pertama ini disampaikan nih, cara ke-1 mempergunakan representasi alokasi sekuensial. Pada kedua deretan diwakili oleh posisi fisik, artinya kalau yang berturutan seperti ini alokasi statis dia pastinya. Cara kedua menggunakan kombinasi, ada menggunakan tadi array-nya, dan ada pointernya. Pada saat kita bicara pointer, itu sebetulnya sudah mengarah pada alokasi yang tidak sekuen, yang tidak harus kontigu. Karena pakai pointer tadi, ini sudah mengarah pada alokasi yang dinamis. Nah, Anda akan dikenalkan nanti di struktur linier, insya Allah minggu besok kita mohon dibaca ya, varian-varian struktur linier. Setiap struktur atau ADT yang kita bikin harus disiapkan kemungkinan solusi untuk alokasi statis, di mana kita memesan fix jumlah tertentu, nggak bisa diubah-ubah lagi ukurannya. Atau yang kedua adalah alokasi dinamis, di mana kita bisa menambahkan
ukuran memorinya, bisa mengurangi ukuran memorinya kalau udah nggak butuh, ya. Nah, itu tidak lain menggunakan perintah alloc seperti yang sudah dituliskan di handout ini di bagian atasnya. Dan Anda harus paham bahwa hasil dari alloc ini ditampung di variabel pointer, sehingga seperti yang tadi kita kuiskan harus terpahami bagaimana perilaku dari tipe pointer. Nah, disampaikan cara ke-1 simpel, tapi duplikasi. Cara kedua efisien, karena tidak ada duplikasi, tapi mungkin algoritmanya nggak simpel. Selalu lah, space versus speed akan menjadi hal yang kita akan evaluasi dalam sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Kasus yang kedua nih, kasus kedua di sini ada sebuah array X dengan 5 buah elemen. Ini, di mana akan menampung ada nama orang, ada nama kotanya. Katakanlah kota asal, begitulah ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti yang ada di kanan ini, harapannya Anda harus mulai paham. Kalau saya tanya apa tipe dari array X, Fatur bisa jawab apa tipe array X? Komposit, Pak. Ya, nggak cukup hanya komposit. Coba lebih spesifik. Array of record. Array of record. Di mana recordnya, satu record apa saja fieldnya? Kota dan nama. Ya, jadi array of record dengan atribut kota dan nama, gitu jawabnya. Dengan jumlah maksimal elemen 5. Nah, ini kan fix nih, 5. Nah, kalau misalkan satu saat saya ingin menambahkan seperti data kelas Anda lah, ada 32 orang begitu. Apakah array X ini bisa menampung? Karena alokasinya statis, fix, 5 elemen, maka orang ke-6, ke-7, ke-8 nggak bisa kita tampungkan. Nah, ada cara kedua nih, diberikan solusi seperti ini, di mana karena ternyata dominannya hanya ada 2 kota ini, maka di sini Anda lihat hanya ada 2 kota, hanya ke kanannya ini ada beberapa atribut-atribut nama sesuai kota yang dia tinggali begitu. Nah, kalau saya tanya lagi sekarang ke Adila gitu ya. Adila, array A ini tipenya apa ya, Adila? Komposit bukan, Pak? Ya, tapi lebih spesifik? Yang array of record. Array of record dengan atribut KT dan P. KT ini string tuh di sini tulisannya ya. Dan ada P itu pointer. Nah, coba kalau Adila saya tanya, Adila memilih yang mana? Apakah yang array X ini atau yang array A untuk menampungkan data-data nama beserta kota lahirnya, kota tempat tinggalnya ini? Yang array A. Kenapa? Apa yang Anda rasakan dengan array A ini? Karena dinamis, Pak. Dinamis ya, karena mungkin Adila melihat ada kemungkinan bertambah data orangnya gitu ya, sehingga ya, silakan di sini bisa bertambah terus. Nah, itu adalah sebuah jawaban yang menyatakan bahwa Adila melihat bahwa kemungkinan dunia nyatanya tidak statis. Nah, bentuk yang pertama ini kalau fix seperti ini ukurannya, karena kalau array kan harus didefinisikan jumlah maksimal elemennya. Itu tidak mewakili kebutuhan saya, kata Adila tadi, karena mungkin dinamis. Nah, yang pasti setelah kita bisa, oh yaudah ambil yang cara kedua, berikutnya kita bicara nanti algoritmanya. Di sini disampaikan ada sebuah array A, tipenya seperti ini, jadi ada KT string dan P itu adalah pointer. Nah, Anda lihat nih di sini, kok nulisnya A1.KT ya, tidak A1 pointer KT. Nah, hati-hati nih. Ini juga harus terpahami, kenapa A1.KT? Karena tadi disampaikan Adila, array of record. A1 itu array, titik KT ini adalah atributnya. Kalau nanti Anda menggunakan pointer, ya berarti akan ada P pointer kota misalkan. Nah, ini dipahami apa sih ini A1 P pointer A1, berarti ini A yang ke-1 Bandung.
bagian P. Nah, berarti pointernya. Pointer nama. Oh, berarti Amir. Bagaimana kita mengakses Yahya? Berarti akan ada A1 titik P pointer key pointer key pointer NM. Barulah Yahya itu. Nah, bagaimana kita menulis seperti itu? Itu yang harus dibiasakan. Coba nanti baca-baca lagi handoutnya ini. Nanti Anda mulai sambil membaca yang disebut dan tadi linked list. Linked list gitu ya nulisnya. Jadi artinya list yang disambungkan oleh pointer. Itu yang kita akan bahas di minggu berikutnya karena kita nggak sempat di sekarang. Ya memang kalau lihat dari RPS-nya masih masuk sih minggu keempat, kelima kita akan bicara representasi dari ADT linear. Struktur linear ini atau linear list itu akan kita representasikan dalam bentuk yang statis menggunakan array tadi dan juga akan menggunakan alokasi dinamis dengan linked list tadi. Ya. Nah, pembukanya bisa mulai baca dari representasi yang ada di tulisan ini. Mau ada cara yang lain, cara ketiga. Nah, artinya setiap ada permasalahan dipikir dulu kira-kira alternatif solusi yang mana yang menurut Anda lebih efektif. Efektif itu lebih ke arah space-nya optimal. Ya, kalau kita bicara space-nya kecil agak susah ya karena dunia nyatanya juga memang tidak selalu kecil. Boleh jadi tempatnya besar tapi representatif begitu merepresentasikan dunia nyatanya. Nah, dari sekumpulan solusi ini dipikir lagi yang lebih hemat yang mana. Setelah bicara hemat, kita bicara lagi algoritmanya tadi ini. Aksesnya gimana? Paham nggak Anda menggambarkan ini tuh nanti shadow code-nya kayak apa? Ya mungkin gambaran-gambaran ini di awal, aduh sulit Pak. Iya, sok cobakan. Akan lebih mudah mungkin pakai array begini. Ada lagi bentuk ketiga nih, ada array lagi tapi seperti ini. Sehingga Bandungnya nggak terduplikasi, Jakartanya tidak terduplikasi. Dari sisi space ini lebih baik dibanding bentuk ke satu tadi. Dari sisi kemudahan dia pakai indeks nih, nggak pakai pointer seperti yang ini tadi. Mungkin secara algoritma lebih mudah menurut Anda, tapi saya itu karena Anda belum biasa pakai tipe pointer. Artinya apa? Solusinya biasakan menggunakan tipe pointer, gitu. Ya, jadi itu sebagai pembukanya. Minggu besok kita akan bicara struktur linear. Struktur linear akan selalu diimplementkan dengan alokasi statis dan dinamis, sehingga mau tidak mau Anda akan kembali memeriksa bagaimana pointer itu merepresentasikan alokasi dinamisnya. Oke, mungkin sudah habis waktunya. Ada yang mau ditanyakan Cukup, terakhir? Pak. Cukup. Ya, saya tidak akan menjanjikan seperti minggu lalu deh. Ada kuis. Mungkin nanti saya akan tiba-tiba ada kuis ya. Jadi kalau kayak Tapi jujur kita kuis nggak bersiap ya, cuma nyiapin mental anjing. Nah, saya sih sekarang harus selalu siap dengan kuis gitu ya. Ya mungkin polanya seperti tadi setengah jam atau 20 menit pertama atau di akhir. Sama modal tidak percaya dirinya Arif. Evaluasi pemahaman saya kuis ya. Yang pasti selalu usahakan siap untuk diuji pemahamannya. Baik, nggak ada yang mau dikonfirm? Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya hanya melihat satu saja tadi Ridwan yang lupa isi absensi. Yang lain sudah ada. Saya akan lihat juga tadi kan di jawaban kuis sudah masuk semua. Artinya semua hadir. Dari kehadiran sudah periksa, saya akhiri pertemuannya secara formal. Kalau masih ada yang mau komunikasi boleh setelah ini, tapi secara formal saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Tuh.
Naon? Naon? Ya aing can siap aja. Urang mah kamari Spider-Man oge teu ningali trailerna nya langsung ngegas. Si Arif melihat trailer dari si Andre. Gini Arif ya. Ai daskom teh iraha? Besok. Apa? Cing. Tugasna naon? Yang kelompok aja. Iya, naon eta teh urang kan urang iya tes swab urang teu abus. Coba tanyakan pada kelompokmu. Urang nanya ka si Patur ge teuing cenah. Cia, emang lieur sih tugasnya ge aing mah. Babi. Banyak banget karakternya anjing ini di Doctor Strange. Asli. Banyak pisan. Mantap. Multiverse teh. Pak Peri, Pak Joner. Pak Yaki. Babi. Persis sama di What If anjing.